Halo bosku, apa kabar ngasih bosku? Sehat-sehat Jaki. Balik lagi di channel Ahris ya. Video kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Independence Day yang rilis pada tahun 1996. Film ini menceritakan tentang upaya umat manusia melawan invasi alien yang ingin menguasai bumi. Gimana ceritanya? Namun sebelum itu jangan lupa pencet tombol like dan padamkan si merah subscribe-nya dulu bosku. Bantu channel ini agar bisa sampai 1000 subscribe di tahun ini. Tanpa berlama-lama banyak cincong dan bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia Independence Day 1996. Film diawali dengan menampilkan permukaan bulan dan juga sebuah piagam yang bertuliskan manusia dari planet bumi pertama kalinya menginjakkan kaki di bulan, yaitu pada Juli 1969. Kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Tanggal 2 Juli di bumi, tepatnya di New Mexico, fasilitas Search for Extraterrestrial Intelligence Institute atau disingkat SETI menerima sinyal misterius. Para petugas di sana meyakini itu berasal dari makhluk asing, namun yang sangat mengejutkan adalah sumber sinyal tersebut berasal dari bulan. It's coming from the moon. Pusat Komando Antariksa yang berada di Pentagon menerima laporan dari SETI. Meskipun saat itu radar terganggu, tapi mereka berhasil menangkap sebuah objek asing berdiameter lebih dari 500 km dengan massa seperempat bulan. Namun para staf yakin bahwa benda asing itu bukanlah meteor atau asteroid karena kecepatannya yang terus menurun. Well, sir, it's slowing down. Kabar tersebut akhirnya sampai di telinga Pak Presiden, yaitu Thomas J. Whitmore, seorang presiden muda dan juga mantan angkatan udara. Selain itu, kabar terbaru adalah beberapa satelit mengalami masalah yang dimana kemungkinan benda itu tidak hanya sekedar lewat. Menteri Pertahanan Albert Nimziki menyarankan agar benda asing itu diledakkan saja. Namun, Pak Presiden kurang setuju dengan usulan tersebut karena jika benda itu jatuh ke bumi, maka akan menimbulkan banyak korban. Lalu sesaat kemudian, seorang perwira membawa laporan dari Badan Intelijen bahwa benda asing itu kini telah berada di orbit. Itu bukanlah kabar baik, apalagi benda itu memisahkan diri dan beberapa bagian kecil yang memiliki lebar 24 km akan memasuki atmosfer sekitar 25 menit lagi. Akhirnya Pak Presiden meningkatkan status siaga menjadi DEFCON 3. Beberapa waktu kemudian di sebuah gurun bagian utara Irak, para orang-orang di sana dibuat tercengang dengan pemandangan langit yang terbakar akibat kedatangan benda asing. Sebuah fenomena yang benar-benar langka yang membuat mereka merasa takut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Selain Irak, benda asing itu juga sudah mencapai kota-kota besar lainnya di berbagai negara seperti Rusia, India, Inggris, dan Jerman. Bahkan menurut laporan dari kapal selam, 3 benda asing telah mencapai US. Salah satunya berada di pantai California menuju Los Angeles, sedangkan 2-nya lagi menuju New York dan Washington DC. Pesawat yang dikirimkan awalnya tidak bisa melihat apapun akibat awan tebal. Setelah itu muncul api di balik awan dan pesawat pengintai yang tidak mampu menghindar pun hancur terbakar. Jenderal William Gray menyarankan untuk mengevakuasi Presiden, akan tetapi Pak Presiden menolak. Menurut Pak Presiden, lebih baik mengevakuasi keluarganya lebih dulu beserta para menteri. Jika memang mereka yang datang adalah musuh, maka berdoalah agar Tuhan menolong kita. Wanjai. And what happens if they do become hostile? And God help us. Berita-berita dunia juga menyiarkan tentang apa yang terjadi di kota-kota besar negara lain. Di Moskow terjadi kerusuhan besar-besaran setelah warga melihat fenomena di langit yang diduga adalah meteor. Bersama dengan para staf, Pak Presiden menggelar pidato meminta masyarakat tetap tenang dan jika ada yang ingin mengungsi maka lakukanlah dengan tertib dan tenang. Seorang teknisi satelit dan pakar teknologi yang bernama David Levinson juga menerima kabar tentang permasalahan pada satelit dan sinyal transmisi misterius. David berhasil memecahkan kodenya, namun sangat disayangkan semuanya terlambat karena benda asing itu telah tiba. Sama seperti Irak dan Rusia, kedatangannya dimulai dengan munculnya awan dan api lalu diikuti dengan guncangan yang dahsyat. Bayangan dari benda itu membuat hari yang cerah menjadi mendung karena ukurannya yang sangat besar menutupi cahaya matahari. Seluruh karyawan tempat David bekerja bergegas meninggalkan gedung kecuali atasan David yang bernama Marty. David kemudian memintanya agar segera meninggalkan kota karena David menduga benda asing itu adalah kapal perang. Sama seperti catur, kapal-kapal itu ditempatkan di titik-titik tertentu, lalu jika waktunya telah tiba, serangan akan diluncurkan. And then what? Checkmate.
Di sisi lain, tokoh utama kita, Kapten Stephen Hiller, sedang berada di rumah kekasihnya, Jasmine, saat kejadian berlangsung. Ketika hendak mengambil koran, ia baru menyadari mengapa terjadi guncangan dan para tetangga mengungsi. Yang ternyata sebuah benda berukuran besar sedang melayang di atas kota Los Angeles. Akhirnya, Steve yang saat itu lagi cuti memutuskan kembali ke pangkalan untuk bertugas. Balik lagi ke David yang sebelumnya telah memberikan peringatan kepada mantan istrinya yaitu Connie yang kini menjadi hubungan mas-mas Gedung Putih. Meski diabaikan, David tidak menyerah. David lalu meminta sang ayah untuk mengantarnya ke Gedung Putih. Sudah hampir 4 tahun bercerai, namun David masih mencintai mantannya itu. Move on, bos, move on. Malam itu menampilkan berita di TV yang sangat menggemparkan bagi sebuah keluarga kecil di California. Seorang om-om bernama Russell Cash ditangkap setelah membuat orang-orang panik atas pengakuannya pernah ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen oleh alien. Membuat anak-anaknya Miguel, Alicia, dan Troy sangat malu. Bahkan Miguel memutuskan untuk tidak menganggap Russell sebagai ayahnya lagi, lalu berencana pergi mengungsi bersama adik-adiknya tanpa adanya si Russell. Setelah melewati jalanan, David dan ayahnya tiba di Gedung Putih. Dengan kemampuannya, David meretas telepon para staf untuk menghubungi Connie demi mendapatkan akses masuk. David menjelaskan kepada Pak Presiden tentang rencana alien, yaitu menggunakan satelit bumi untuk berkomunikasi. David yang menangkap sinyal mereka dan berhasil memecahkan kodenya pun mengetahui kalau 27 menit lagi alien akan segera meluncurkan serangan. Pak Presiden pun mulai menarik mundur helikopter khusus yang ditugaskan untuk melakukan komunikasi. Namun disayangkan, alien merespon kehadiran helikopter itu dengan sebuah tembakan. Alhasil, pada modar tuh helikopter. Jalanan Los Angeles dan New York dipadati para warga yang mengungsi, dan ada juga sebagian orang yang memilih untuk tinggal bahkan dengan berani menaiki puncak gedung pencakar langit dan mencoba melakukan komunikasi dengan alien melalui tulisan di spanduk. Istri Pak Presiden yaitu Marilyn Whitmore juga berada di Los Angeles dalam rangka menghadiri sebuah acara. Presiden telah memerintahkan para petugas untuk menjemput Marilyn. Tiba-tiba bagian bawah kapal alien terbuka dan mengeluarkan cahaya. Bersamaan dengan itu, David serta rombongan Presiden telah berada di Air Force One dan perhitungan waktu mundur pun berakhir. Lalu tiba-tiba kapal alien tersebut menembakkan laser yang dampaknya setara nuklir sampai hampir mengenai pesawat kepresidenan. Tanggal 3 Juli, New York, Los Angeles, dan Washington DC seketika menjadi reruntuhan. Jasmine yang berhasil selamat dari ledakan tersebut bangkit bersama putranya Dylan dan anjing peliharaannya. Mereka menemukan sebuah truk dan membawa para korban yang masih hidup. Dalam perjalanan, Jasmine juga menemukan ibu negara dengan kondisi luka parah. Kini mereka semua akan menuju ke pangkalan El Toro untuk berlindung di sana. Di waktu yang bersamaan, Pak Presiden merasa sangat menyesal karena tidak bisa memberi peringatan lebih dulu. Namun kini semua menjadi jelas bahwa alien tidak datang dengan maksud baik. Oleh sebab itu, angkatan udara akan dikirim untuk melakukan serangan balasan. Di pangkalan El Toro, Steve bersama sahabatnya Jimmy serta para pilot-pilot lain begitu bersemangat dengan serangan balasan yang akan segera mereka lancarkan. Pak Komandan mengatakan kalau kesempatan kalian akan segera datang untuk mendepak alien itu keluar dari bumi. Setelah semuanya siap, Steve dan Jimmy serta para pasukan Black Knight melakukan lepas landas. Ketika melewati kota Los Angeles yang hancur, Steve sempat merasa cemas dan menyesal karena meninggalkan Jasmine dan Dylan. Namun menurut Jimmy, Jasmine adalah wanita yang kuat. Pasti dia telah meninggalkan kota sebelum serangan itu terjadi. Tak lama kemudian, pasukan Black Knight pun tiba di lokasi kapal alien. Atas perintah Pak Jenderal, mereka langsung menembakkan misil. Namun yang mengejutkan, tak satu pun dari puluhan misil yang ditembakkan itu mengenai kapal alien tersebut. Karena ternyata kapal itu memiliki perisai yang tak bisa ditembus meski ditabrak sekalipun. Alien tak tinggal diam, ia juga mengerahkan pesawat tempur kecilnya yang juga dilengkapi dengan perisai. Alhasil, satu persatu pasukan Black Knight ditembak jatuh. Bahkan alien juga menyerang pangkalan El Toro tanpa ampun. Sangat disayangkan, Jimmy gugur akibat gagal melarikan diri dari kejaran pesawat alien. We got 2 on our 6, Jimmy. Shoot! You do me like white on rice, Big Daddy.
Kini yang tersisa hanyalah Steve karena senjatanya tidak ada yang mempan, akhirnya menggunakan cara yang licik dengan membuat pengalihan hingga pesawat alien menghantam tebing. Setelah Steve mendarat, ia langsung mendatangi pesawat alien lalu memukul keras si alien sebagai salam perkenalan. That's what I call a close encounter. Kembali ke pesawat presiden. Mereka mendapat kabar kalau North American Aerospace Defense atau NORAD telah dihancurkan. Terjadi perdebatan antara David dan staf kepresidenan yang ingin meluncurkan nuklir ke kapal alien. Mendengar hal itu, Julius pun muncul untuk membela putranya karena berkat David, Pak Presiden dan semua krunya bisa selamat dari maut. Julius sangat menyesalkan apa yang telah terjadi. Seharusnya pemerintah bisa lebih cepat tanggap dengan menggunakan teknologi alien yang mereka miliki di Area 51 atau 51. Bagi Pak Presiden, pernyataan tersebut terdengar sangat menggelikan. Tidak ada seperti itu di Area 51. Semua hanyalah cerita karangan tabloid untuk menarik minat masyarakat. Sangat mengejutkan, ternyata Albert tidak sependapat dengan Pak Presiden karena sebenarnya pernyataan Julius dan tabloid tidaklah sepenuhnya salah. Akhirnya pesawat presiden mendarat di Area 51. Pak Presiden terlihat kesal karena Albert selama ini merahasiakan tentang Area 51 darinya. Namun Albert coba menjelaskan karena banyak orang menganggap apa yang ada di Area 51 tidak masuk akal. Di sana mereka bertemu dengan dokter bernama Brekis Okun sebagai kepala ilmuwan. Kemudian rombongan presiden pun diperlihatkan sebuah pesawat antariksa alien. Brekis menjelaskan bahwa tahun 60-an tidak ada yang bisa memperbaiki pesawat itu hingga kemarin secara misterius pesawat alien itu akhirnya bisa menyala. Brekis pun menjelaskan tentang spesies alien yang diletakkan dalam tabung. Setelah diteliti, spesies tersebut juga bernapas dengan menggunakan oksigen dan sepertinya sangat cocok dengan kondisi bumi. Hampir seluruh tubuhnya ditutupi dengan kostum biomekanik dan sepertinya berkomunikasi dengan menggunakan semacam telepati. Pak Presiden memerintahkan David bekerja sama dengan Brekis untuk mempelajari teknologi alien selagi mereka mengatur siasat baru. Beberapa saat kemudian, Steve yang awalnya menyeret si alien mendapat tumpangan dari para pengungsi. Dengan arahan Steve, mereka semua pun menuju Area 51. Meski tempat itu terlarang untuk umum, namun Steve memiliki tiket masuk yang pastinya saat ini sangat dibutuhkan. Di sini, Troy yang sedang sakit akan segera mendapatkan perawatan meski pada awalnya Russell dan para petugas sempat tegang-tegangan. Wanjoy. Sementara itu, Pak Jenderal melaporkan kalau alien mulai menghancurkan kota-kota lain. Jika dihitung berapa lama kota-kota tersebut dihancurkan dan pergerakan kapal alien, maka diperkirakan dalam waktu 36 jam dunia akan dihancurkan dan seluruh manusia akan dimusnahkan. We're looking at the worldwide destruction of being exterminated. Ketika memeriksa tubuh alien, Dr. Brekis dan stafnya mengalami masalah. Tiba-tiba alien itu bangkit dan menyerang para ilmuwan hingga pada akhirnya saat presiden datang, yang tersisa hanyalah Dr. Brekis yang mana kini sedang dikendalikan oleh alien. Presiden menawarkan perdamaian agar bisa berbagi informasi dan hidup berdampingan, namun dengan tegas alien itu menolak. Mereka menginginkan peperangan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Tiba-tiba Pak Presiden merasa sakit pada kepalanya. Tanpa menunda-nunda, Pak Jenderal langsung meminta Mitchell untuk menembak mati alien itu. Is that glass bulletproof? No, sir. Pak Presiden menjelaskan kalau alien itu mencoba berkomunikasi dengan menggunakan telepati. Berkat itu, Pak Presiden mengetahui bahwa para alien adalah kaum penjajah planet yang akan menghisap seluruh sumber daya alam lalu pindah ke planet berikutnya. Dan kali ini sasaran mereka adalah bumi. Akhirnya, Pak Presiden mengikuti saran Albert untuk meluncurkan nuklir guna menghancurkan para alien-alien itu. Let's nuke the bastards. Kapten Steve mendapat kabar buruk tentang El Toro yang telah dihancurkan, namun karena ia yakin Jasmine sedang berada di sana, Steve nekat membawa lari helikopter menuju ke pangkalan El Toro. Kembali ke Pak Presiden, beberapa pesawat pengebom telah dikerahkan. Mereka menuju ke Houston, Texas di mana kapal alien saat ini berada. Dengan penuh rasa bersalah, Pak Presiden memerintahkan peluncuran nuklir. Terjadi ledakan dahsyat yang membuat kota semakin hancur. Sayangnya tidak untuk kapal alien. Bahkan kapal itu tidak tergores sedikit pun.
berkat perisainya. Beberapa waktu kemudian, Steve berhasil menemukan Jasmine dan para penyintas termasuk ibu negara. Sayangnya, menurut keterangan dokter, Marilyn mengalami pendarahan internal. Jika saja mendapat perawatan lebih cepat, mungkin ibu negara masih bisa tertolong. Tanggal 4 Juli, semua harapan lenyap. Bahkan nuklir, senjata pemusnah yang bisa memberikan dampak kehancuran bagi umat manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan teknologi alien. Apakah ini akhir dari kehidupan manusia? David merasa sangat menyesal menjadi salah satu orang yang aktif dalam menjaga lingkungan. Seharusnya ia membiarkan bumi kotor dan tercemar agar alien tidak datang merebutnya. Namun menurut Julius, kita tidak boleh berhenti meyakini hal-hal baik. Setiap masalah pasti ada solusinya dan sepatutnya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, seperti kesehatan. Sometimes we have to remember what we still have. You still have your health. Pernyataan Julius membuahkan sebuah ide, lalu David meminta Jeremy untuk mengumpulkan semua orang karena dia akan mempresentasikan sebuah ide yang sangat brilian. Tak lama kemudian, semua orang telah berkumpul termasuk Pak Presiden. Pertama-tama, David meminta Mayor Mitchell untuk menembak sebuah kaleng di atas kapal, namun gagal. Peluru dipentalkan oleh perisai. Lalu pada kesempatan kedua, David telah mematikan perisainya dan tentunya itu membuat kaleng soda yang ditembak jadi terpental. David melakukannya dengan virus. Rencananya adalah dengan menggunakan satelit untuk mengupload virus ke sistem kapal induk dan menonaktifkan perisai, lalu meledakkannya. Lalu setelah itu, pesawat tempur bisa dengan mudah menghancurkan pesawat alien yang tidak lagi memiliki perisai. Akan tetapi, sistem itu harus dimatikan dari dalam. Dengan kata lain, harus ada seseorang yang cukup bernyali mengendalikan pesawat alien untuk menyelinap ke kapal induk. Albert yang menganggap itu mustahil menganggap ide David sebagai lelucon, namun anggapan itu ditepis oleh Kapten Steve. Lalu dia mengajukan diri untuk mengendalikan pesawat alien karena sebelumnya pernah berhadapan langsung serta mempelajari manuvernya. Terakhir, David membuktikan kapal tua itu masih mampu terbang dan karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak Presiden langsung memerintahkan untuk menjalankan misi tersebut. Let's do it. Ia juga memecat Albert dari jabatannya karena telah berani menentang keputusan Pak Presiden. Mr. Nimzicki, you're fired. Pak Presiden meminta Pak Jenderal mengumpulkan semua pilot muda yang tersisa atau orang-orang yang punya pengalaman sebagai pilot guna diikutsertakan dalam serangan. Selain itu, Pak Jenderal juga diminta untuk menghubungi negara-negara lain untuk bersatu dan melakukan serangan secara serentak pada saat David menonaktifkan perisai. Kabar itu diterima cukup baik oleh pasukan Irak, Prancis, Israel, Rusia, bahkan Jepang. Serangan akan dimulai dalam waktu 5 jam. Sementara itu, Steve akhirnya menikahi kekasihnya Jasmine. Lalu Steve mengaku menyesal dan meminta maaf pada Jasmine karena pernikahannya ini seharusnya dilakukan sejak dulu. Sebuah pernikahan sederhana yang dihadiri oleh David dan Connie sebagai saksi. Momen itu pula memberikan pengaruh baik bagi David dan Connie karena berhasil meruntuhkan rasa ego mereka yang sama-sama memendam cinta. Panjai. Umat manusia itu seharusnya memiliki makna baru bagi kita semua yang ada di sini. Lupakan semua perbedaan dan bersatu untuk kepentingan bersama. Hari ini tanggal 4 Juli kita akan berjuang sekali lagi untuk kebebasan, bukan dari penindasan atau penganiayaan, tapi dari pemusnahan. Kita berjuang demi hak kita untuk bertahan hidup dan kita harus menangkan hari ini karena 4 Juli tidak akan lagi menjadi hari libur Amerika, melainkan di mana seluruh umat manusia bersatu mendeklarasikan bahwa kita tidak akan menuju kegelapan, kita tidak akan lenyap tanpa perlawanan. Kita akan terus hidup dan bertahan karena hari ini kita merayakan hari kemerdekaan sebagai umat manusia, ucap Pak Presiden. We celebrate our Independence Day. Sementara itu, Steve dan David juga bersiap menjalankan misi untuk menyelinap ke kapal induk. Mereka mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga masing-masing. Hal yang sama juga dilakukan oleh Russell yang kini menjadi salah satu relawan pilot tempur pasukan Eagle di bawah pimpinan Pak Presiden. Akhirnya, Russell bisa memberikan sesuatu yang membanggakan kepada anak-anaknya. Setelah terjadi sedikit masalah di awal peluncuran, akhirnya Steve berhasil mengendalikan pesawat alien dan langsung melesat menembus atmosfer.
Secara tidak langsung, misi ini mewujudkan cita-citanya keluar angkasa karena selama ini selalu mendapat penolakan dari NASA. Sementara itu, pasukan Eagle menuju ke lokasi kapal alien yang ternyata tepat di hadapan area 51. Setelah menghancurkan kota-kota besar, kini para alien itu mengincar pangkalan militer yang tersisa. Pasukan Eagle diminta untuk menunggu sampai virusnya diupload oleh David. Pusat pangkalan sendiri terletak jauh di bawah gunung. Oleh karena itu, Connie meminta Major Mitchell membawa semua pengungsi berlindung di dalam. Kembali ke Steve dan David. Setelah jarak mereka cukup dekat, komputer mengambil alih kendali pesawat dan secara otomatis masuk ke kapal induk. Mereka melihat ribuan bahkan jutaan alien di dalamnya. Kemungkinan besar mereka sedang bersiap untuk melakukan invasi. Setelah tertambat, David langsung mengupload virusnya. Sesaat kemudian, pangkalan 51 menerima laporan, lalu Jenderal William langsung memberikan aba-aba pada pasukan Eagle untuk meluncurkan misil. Pak Presiden mendapatkan kesempatan pertama untuk menembakkan rudal pertama. Meski masih tertangkis oleh perisai, namun Pak Presiden tidak menyerah. Untuk memastikannya, Pak Presiden melepaskan misil kedua dan ternyata berhasil. I want another shot at it. Seriously? David telah berhasil mematikan perisainya, lalu pertempuran udara pun dimulai. Kembali ke kapal induk, Steve dan David mengalami masalah karena pesawat mereka tidak bisa lepas landas. Steve mencoba berulang kali yang membuat alien itu curiga dan membuka penutup kacanya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain menjalankan misi terakhir tanpa meninggalkan pesawat. Suatu kehormatan bagi mereka berdua karena bisa melakukan tugas ini bersama-sama. Pertempuran di bumi cukup sengit walau tak sedikit korban yang berjatuhan. Tapi kali ini para umat manusia bisa memberikan perlawanan yang cukup membuat alien kerepotan. Akhirnya, tepat berada di atas area 51, alien pun kembali menggunakan senjata andalannya. Akan tetapi, di saat-saat terakhir, Russell muncul dengan sisa satu misil di pesawatnya. Meskipun rudal itu macet, Russell tidak menyerah dan memutuskan untuk mengorbankan diri demi membuat anak-anaknya bangga dan demi generasi di masa yang akan datang. Dengan kecepatan tinggi, Russell menabrak pusat cahaya sebelum sinar laser ditembakkan dan membuat itu kapal hancur. Sebuah keberhasilan yang luar biasa. Pak Presiden meminta jenderal untuk menginformasikan kepada negara-negara lain cara menghancurkan pesawat alien dan tidak lupa memberikan hormat kepada prajurit yang telah gugur, terutama kepada Russell yang telah mengorbankan dirinya. Kembali ke kapal induk, Steve dan David mengalihkan perhatian alien untuk membuatnya bingung, lalu secara bersamaan meluncurkan nuklir yang ternyata itu membuat pesawat mereka terlepas. Mereka hanya memiliki waktu 30 detik untuk melarikan diri sebelum bom meledak. Di sini, Steve mengeluarkan seluruh kemampuannya melakukan manuver ekstrim sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari sana. 5 detik kemudian, bom nuklir meledak, menghancurkan kapal induk hingga berkeping-keping. Film ditutup dengan memperlihatkan Steve dan David yang berhasil mendarat di bumi dan disambut oleh pasangan mereka masing-masing. Tak lupa, Pak Presiden mengucapkan selamat kepada Steve serta mengakui kemampuan David dalam bidangnya. Not bad. Thank you, Mr. President. Apakah umat manusia telah benar-benar aman atau mungkin para alien akan kembali dengan pasukan yang lebih kuat? Film pun tamat. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk nonton video ini dan jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe-nya dulu bosku. Saya Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Wanjay.